Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mubarak ini kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah insyaallah. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang datangnya dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Khususnya saya pribadi berdiri di sini atas nama penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekutu, berikut pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Harapan, berikut pemerintah Desa Harapan Kecamatan Sekutu, dan dari Bupati Nunukan, berikut dari SE Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun yang akan kami sampaikan pertama yaitu tentang himbauan nomor 109/450 Setda Data Kesra Romawi 7 maksudnya tahun 2021 bertanggal 15 Juli 2021 yang ditujukan kepada camat, lurah, kepala desa dan RT Kabupaten Nunukan perihal himbauan. Pemerintah Kabupaten Nunukan memperhatikan SE Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nunukan nomor 5 tahun 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat dan pengetatan pintu masuk wilayah Kabupaten Nunukan dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Nunukan. Dengan ini menghimbau kepada camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Nunukan agar mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat yang beragama Islam di wilayah kerja masing-masing untuk satu, menghimbau masyarakat di lingkungannya agar melaksanakan sholat sunat Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi di rumah masing-masing, baik perorangan maupun berjamaah bersama keluarga itu. 2. Tidak melakukan silaturahmi dari rumah ke rumah guna menghindari kerumunan kecuali keluarga ini. 3. Tidak melaksanakan takbir keliling. 4. Penyembelihan hewan kurban hanya boleh dihadiri oleh petugas penyembelih atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkurban. 5. Bagi warga yang berhak menerima kurban untuk menunggu di rumah karena pendistribusian akan dilakukan langsung oleh panitia kurban. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bupati Nunukan Hajah Hasmin Laura Habib SI MM PhD. Maka jamaah, khususnya jamaah Masjid Al-Muhajirin Desa Harapan, dengan ini adalah suatu perintah bagi kita, bukan perintah ya, sekali lagi mohon maaf. Adapun himbauan ini perlu kita cerna baik-baik secara bijaksana, karena bagaimanapun ini adalah suatu himbauan yang kiranya kita bisa cerna sendiri jemaah, apakah perlu kita laksanakan atau tidak.
itu sepulang dari kesadaran kita masing-masing. Adapun di sini sebelum datangnya surat ini, adapun dari surat yang sama datangnya dari bupati Nunukan yang ditujukan ke pengurus masjid pertanggal 14 Juli, sekiranya masjid kita ini akan melaksanakan sholat Idul Adha nanti pada tanggal 20, insya Allah hari Selasa ya. Nanti adapun sudah aturannya di sini tentang bagaimana pedoman pelaksanaan sholat sunat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1442 Hijriah dalam masa pandemi Covid Corona di wilayah Kabupaten Nunukan. Maka jamaah mohon kita arif dan bijaksana, sepulang dari ini jangan ada statement atau pernyataan bahwa apapun ini dari pemerintah atau kasarannya pemerintah melarang sholat. Bukan demikian. Pemerintah melarang membuka masjid. Bukan demikian. Tapi ini hanya himbauan yang perlu kita cerna baik-baik secara bijaksana. Bagaimana tujuan pemerintah untuk mengamankan warganya semata-mata. Karena bagian satu dari pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan warganya dan melindungi segenap umat manusia warganya dari segala ancaman bahaya dari bentuk apapun termasuk virus corona ini. Maka dari itu jamaah, adapun nanti kiranya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di jamaah di masjid ini, yang perlu kita ketahui tetap kita akan melakukan sholat Idul Adha melalui protokol kesehatan. Yaitu pertama, sholat Idul Adha disarankan untuk tidak dihadiri oleh anak-anak atau orang yang sakit. Kiranya bapak-bapak, ada anak-anak kita yang masih kecil yang rentan terkena penyakit, mohon kiranya bijaksana untuk tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah ini, karena ini adalah hukumnya sunnah juga, maka disarankan di rumah masing-masing. Begitu juga untuk takbir keliling. Untuk takbir keliling ini disarankan untuk di rumah atau tidak melakukan takbir keliling. Maka dari itu kami khususnya dari petugas pengurus masjid Al-Muhajirin Desa Harapan, kiranya nanti akan melakukan sholat Idul Adha. Maka dengan ini sudah ditunjuk petugas sholat Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi. Baik, selanjutnya yang kedua kami umumkan petugas sholat Idul Adha Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Imam, kami mohon kesediaan Ayahanda Al-Ustaz Azrai. Khatib Qadrullah, saya sendiri. Yang ketiga, penerangan, kami mohon kesediaan Bapak Ketua Pengurus Masjid, Bapak Badrul SPD. Yang keempat, Bilal, kami mohon kesediaan Ustadz Ilham. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kiranya ada bapak-bapak atau keluarga dimanapun yang ingin berkurban, maka dalam kesempatan ini agar kiranya berkoordinasi atau memberikan informasi kepada panitia yang senantinya akan dibentuk. Sampai dengan saat ini belum ada terbentuknya panitia kurban karena belum ada informasi dari warga yang akan melakukan kurban. Dari itu Bapak Ibu, kiranya ada yang mau berkurban, mohon kiranya memberikan informasi kepada pengurus masjid atau panitia yang akan dibentuk nanti, insyaallah. Selanjutnya Bapak Ibu, kembali lagi kepada himbauan. Maka dari ini penting kita pahami, perlu arif bijaksana kita menelaah bagaimana kita menyikapi bahwa virus ini adalah pandemi atau ini berlaku di seluruh dunia. Adapun pesan kami yang bisa kami sampaikan adalah dengan pertama yaitu selalu menjaga kesehatan, tingkatkan kekebalan tubuh, imunitas, memakan makanan yang baik dan halal sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam kita.
Yang kedua yaitu bagaimana kita menambah keimanan kita, menambah kepercayaan kita bahwa segala yang datang, baik buruk atau benar, baik apapun namanya, virus corona ini, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mesti kita perbanyak amal ibadah. Tingkatkan amal ibadah, sholat 5 waktu, zikir terus di rumah, baik di masjid ataupun di mushola, di rumah pribadi, mari kita tingkatkan. Yang insya Allah yang terakhir kita akan mendapat predikat aman, aman di dunia dan akhirat yang kita harapkan sama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.